Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi untuk anak-anakku semuanya. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah satu kali. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 MI Nurul Huda Granceng. Pada pelajaran pertama untuk hari ini adalah tentang kalimat thayyibah. Akan tetapi kalimat thayyibah yang kita bahas di kelas 4 pelajaran pertama ini adalah kalimat thayyibah tentang kalimat hauqalah. Kemudian sebelum membahas kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah meyakini kekuasaan Allah melalui kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, terbiasa membaca kalimat thayyibah hauqalah. Yang ketiga, mengetahui kalimat thayyibah hauqalah. Yang keempat, melafalkan kalimat thayyibah hauqalah dan artinya. Dan ruang lingkup yang akan kita bahas di kalimat hauqalah meliputi lafal dan arti kalimat hauqalah, kandungan makna kalimat hauqalah, kemudian waktu pengucapan kalimat hauqalah, yang terakhir adalah manfaat mengucapkan kalimat hauqalah. Sebelum kita membahas kalimat hauqalah, tentunya kita harus mengetahui apa itu kalimat thayyibah. Baru kemudian kita nanti akan membahas tentang kalimat hauqalah. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin atau disebut kalimat tasbih, Allahu akbar, biasa disebut dengan kalimat takbir dan lain sebagainya. Langsung membahas tentang kalimat hauqalah, yaitu pada poin A, lafal dan arti kalimat hauqalah. Lafal kalimat hauqalah berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Kemudian arti kalimat hauqalah adalah kalimat thayyibah yang mengingatkan seseorang pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan dirinya sendiri. Kandungan makna kalimat hauqalah yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkannya berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dianjurkan bagi orang yang hendak bepergian untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Tujuannya apa? Agar dia mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqalah mengandung pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dialah yang maha menciptakan dan maha mengatur segala sesuatu di alam semesta. Orang yang mengucapkan kalimat hauqalah berarti berikrar meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu di dunia ini yang melebihi kekuatannya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya atau menduakannya. Kemudian yang berikutnya, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqalah mengandung keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat tersebut terkandung sikap pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, waktu yang dianjurkan mengucapkan kalimat hauqalah yang pertama adalah ketika sakit. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak selamanya ada. Ketika seseorang sakit, dia memerlukan bantuan untuk menyembuhkannya. Bantuan tersebut dapat berupa obat-obatan maupun dukungan. Pada saat lemah itulah kita dianjurkan untuk senantiasa membaca kalimat hauqalah, sebab
hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk sembuh dari penyakitnya. Kemudian yang kedua, setelah mengerjakan sholat, setelah menunaikan sholat, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah biasanya dibaca bersama dengan kalimat thayyibah lainnya. Dengan memperbanyak kalimat hauqalah sesudah mengerjakan sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ditimpa musibah dan cobaan. Ketika mendapatkan musibah dan cobaan hidup, kita dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah. Membaca kalimat hauqalah akan mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi beban dan cobaan kepada hamba-hambanya di luar kemampuannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian dalam menghadapi kesulitan, ketika sedang menghadapi kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan, tugas, ujian sekolah dan sebagainya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah akan mengingatkan bahwa kesulitan yang kita hadapi tidak akan selesai tanpa bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan bacaan hauqalah kita akan selalu berpikir positif terhadap kesulitan yang tengah dihadapi. Yang berikutnya, waktu dianjurkan mengucapkan kalimat hauqalah adalah menjawab kalimat azan. Orang muslim yang mendengar muazin mengumandangkan azan dianjurkan untuk menjawab hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh muazin. Akan tetapi ketika muazin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk menjawab dengan kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan berikutnya tentang manfaat mengucapkan kalimat hauqalah. Yang pertama, dapat menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad Tabrani. Yang kedua, dapat menghilangkan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, artinya siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka ia akan menjadi obat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya adalah salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, mendatangkan kekuatan dari dalam diri. Membaca kalimat hauqalah dapat menumbuhkan harapan atau rojak akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Demikianlah pembahasan dari kalimat hauqalah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa disimak, bisa ditulis. Dan cukup sekian, bahwa akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.